Aku nggak tahu Mbak, ya mau gimana, harus terlanjur. Ya kalau sekarang sih Mbak nggak bisa bantu apa-apa. Mau gimana lagi kalau udah melayang kayak gitu. Pak, apa? Kamu kenapa? Aku nak tipu loh. Maksudnya gimana? Kena tipu gimana? Iya, kemarin kan ada temen tuh tawarkan investasi. Katanya sih gitu pasti profit. Ternyatanya di luar harapan. Kenapa kamu nggak konsultasi dulu sama Mbak? Ya nggak tahu lah, nggak sampai mikir sih Mbak. Kenapa kamu nggak konsultasi dulu sama siapa? Kayak mungkin yang lebih senior dari kamu, yang kamu anggap tahu gitu dalam hal itu. Nggak tahu lah Mbak, wes terlanjur mau gimana? Nama juga. Nah, terus kamu ruginya berapa? 4 juta. Itu uang gaji aku, tabungan aku. Coba Mbak tanya dulu, sebelumnya kamu sebelum ikut investasi itu sebenarnya apa aja sih yang ditawarkan? Ya bilangnya pasti profit. Nah, terus waktunya gimana katanya? 1 bulan. Dapatnya berapa? Dapatnya 60-70% katanya Mbak, gitu. Cepat perputarannya, fantastis lah gitu bilangnya. Ya lagian udah tahu keuntungannya udah segitu besar banget kayak gitu per bulannya, masih aja diikutin. Kan udah tahu hal-hal kayak gitu kan nggak mungkin. Iya Mbak, namanya juga tergiur, ya mau gimana coba. Meskipun itu mungkin sekalipun, itu pastinya bukan investasi jenis-jenis yang safety banget gitu. Itu ya. Oh iya, ini sudah Mbak jelasin. Dalam investasi itu high risk, high return. Semakin besar keuntungannya yang dijanjikan, otomatis ya resiko di belakangnya juga semakin besar. Ya mana kayak gitu. Aku nggak tahu Mbak, ya mau gimana, harus terlanjur. Ya kalau sekarang sih Mbak nggak bisa bantu apa-apa. Mau gimana lagi kalau udah melayang kayak gitu. Cuman untuk ke belakangnya perlu banget nih kamu untuk tahu. Tahu apa Mbak? Ya teman-teman juga ya, otomatis teman-teman juga perlu tahu nih. Sebelum kalian masuk ke dalam dunia investasi, atau sebelum kalian itu ditawarkan suatu investasi, alangkah baiknya kalau kalian itu perhatikan 5 hal ini. Nih yang pertama, dengerin ya. Ya, biar kamu itu nggak kayak gitu lagi. Iya Mbak. Oke, ini teman-teman. Ada 5 hal yang harus kalian perhatikan sebelum kalian masuk atau memutuskan untuk masuk ke dunia investasi. Nah, yang pertama yaitu kalian harus tahu terlebih dahulu sebenarnya kalian itu termasuk dalam jenis profil risiko yang apa. Bagaimana yang pernah saya jelaskan dalam video sebelumnya, bahwasanya ada 3 jenis profil risiko yang dimiliki oleh calon investor gitu. Nah, jadi kalian harus tahu dulu kalian itu termasuk yang mana, biar kalian bisa menyesuaikan investasi yang mana yang ingin kalian ambil yang cocok dengan diri kalian. Itu yang pertama. Nah, untuk yang kedua, sebelum kalian memutuskan untuk mengambil investasi tersebut, alangkah baiknya kalian memahami terlebih dahulu sistemnya seperti apa, pengelolaannya seperti apa, dan yang paling penting juga track recordnya, legalisasinya, dan lain sebagainya. Jangankan yang nggak legal, yang legal pun itu sangat berisiko loh, gitu loh. Jadi risiko itu sudah hal yang wajib ada gitu loh. Nggak ada investasi itu tanpa risiko, nggak ada. Makanya teman-teman ya, kalau seandainya sebelum memutuskan itu, pahami terlebih dahulu bisnis apa sih sebenarnya, kira-kira menguntungkan apa enggak sih ke depannya. Nah, seperti itu. Jadi kamu harus bisa menimbang-nimbang terlebih dahulu gitu loh. Dan untuk yang ketiga, jangan lupa sebelum memutuskan kalian usahakan mencari orang yang minimal yang kompeten lah di dalam bidang bisnis atau investasi. Ya minimal lah yang pernah pengalaman dalam hal-hal investasi, meskipun itu amatiran sekalipun, karena kita bisa berkaca atau bercermin dari pengalaman yang mereka pernah lalui. Contohnya ya, kita konsultasi sama Mbak atau sama saudara atau sama siapalah yang menurut kita itu kompeten atau lebih yang menurut kita itu lebih memahami dalam hal urusan seperti itu kayak gitu. Karena dengan konsultasi tersebut siapa tahu kita itu bisa lebih berhati-hati kayak gitu.
Nah, yang keempat adalah usahakan apapun bisnis atau investasi yang kalian ikuti, jangan sampai kalian tidak menggunakan dana bebas. Dalam artian, kalian tidak perlu untuk mengikuti suatu bisnis atau investasi, kalian harus menjual aset-aset terlebih dahulu, atau kalian harus pinjam uang ke sana kemari terlebih dahulu. Itu sangat berisiko sekali. Karena apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka kalian juga yang akan repot apabila kalian tidak menggunakan dana bebas. Jadi yang dimaksudkan dana bebas itu adalah dana yang apabila suatu waktu terjadi apa-apa, hal itu tidak terlalu mempengaruhi kebutuhan vital kita gitu loh. Hal yang urgent kita, ibaratkan kita masih bisa bernafas gitu. Jadi apabila terjadi apa-apa kita sudah siap gitu. Nah, dan untuk yang terakhir, jangan lupa selalu berpikir logis ketika kita menerima info mengenai keuntungan yang ditawarkan. Kira-kira keuntungan yang dijanjikan atau narasi keuntungan yang dijabarkan itu sebenarnya masuk akal apa enggak sih gitu. Malah ketika keuntungan itu dijelaskan terlalu berlebihan atau terlalu banyak, itu malah harusnya kita curiga loh. Nah, sesuatu yang berputar secara cepat biasanya itu tidak terlalu langgeng gitu kan, kita harus bisa juga menimbang-nimbang hal itu gitu teman-teman. Jadi ingat ya, Meda juga jangan sampai kamu terjebak lagi dengan investasi-investasi seperti itu sebelum kamu menimbang-nimbang terlebih dahulu 5 hal tadi. Ngerti ya? Kamu sih ya sudah, nggak apa-apa, ini juga sebagai pelajaran buat kamu biar kamu nggak menggampangkan, ya kan? Ya sudahlah, sabar aja ya, semoga Allah menggantikannya yang lebih baik. Oke? Sana buat teh dulu, angetin tuh kepala, salah ya, dinginin tuh kepala biar nggak puyeng.